Selamat datang pada channel YouTube resmi bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun, profesionalisme yang diharapkan dari sumber daya aparatur belum sepenuhnya terwujud. Salah satu penyebabnya adalah karena ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh 1. Komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. 2. Pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi. 3. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain. 4. Pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan kebutuhan nyata dalam arti organisasi yang dibentuk terlalu besar sementara beban kerjanya kecil, sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, disusunlah pedoman penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Analisis beban kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ini diterbitkan, maka A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan, dan B. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 Tahun 2004 tentang penghitungan kebutuhan formasi berdasarkan analisis beban kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berikut akan kita coba contoh penyusunan analisis jabatan pada jabatan pelaksana, yaitu analisis jabatan pada sekretariat daerah. Pada video tutorial ini akan kita bagi menjadi 3 part. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Check this out. Bismillah.